Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam pembelajaran jarak jauh Madrasah Nahdlatul Muslimin dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester Gasal. Untuk pertemuan ketiga ini, materinya yaitu kondisi alam negara-negara di dunia, yaitu negara Jepang dan Amerika Serikat. Negara pertama yaitu negara Jepang. Negara Jepang adalah bagian dari benua Asia, lebih tepatnya yaitu di kawasan Asia Timur. Letak astronomis dari negara Jepang yaitu 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 28 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jadi kita bisa melihat dari letak astronomisnya bahwasanya negara Jepang ini letaknya berada di sebelah utara. Kemudian negara Jepang jika dilihat dari letak geografisnya, sebelah utara Jepang berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Rusia. Negara Jepang adalah negara kepulauan, hampir sama dengan Indonesia. Jepang ini juga mempunyai lebih dari 6.000 pulau. Dari pulau-pulau tersebut, ada 4 pulau besar di Jepang, yaitu dari utara, ini ada Pulau Hokkaido, kemudian ada Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Untuk negara Jepang ini, pulau terbesarnya yaitu Pulau Honshu. Kemudian iklim di negara Jepang, tadi di awal sudah ada letak astronomis dari negara Jepang. Dari letak astronomis tersebut dapat diketahui negara Jepang ini mempunyai iklim subtropis. Iklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi terjadi pada bulan Maret, jadi setiap 3 bulan terjadi pergantian musim. Maret, April, Mei itu musim semi, kemudian Juni, Juli, Agustus musim panas, September, Oktober, November musim gugur, Desember, Januari, Februari musim dingin. Jadi setiap 3 bulan terjadi pergantian musim. Kuncup bunga sakura awal musim semi. Biasanya musim semi ditandai dengan kuncup, ya, keluarnya kuncup bunga sakura itu biasanya di bulan Maret. Ini menjadi awal dari musim semi. Kemudian di sini ada juga foto dari musim gugur yang terjadi pada September, Oktober, November, yaitu dedaunan yang menguning. Biasanya di Jepang setiap musim itu ada tradisi perayaan di daerah-daerah tertentu. Bentuk muka bumi negara Jepang. Jepang yang panjangnya itu kira-kira 3.000 km. Ini hanya 30%-nya saja yang dapat digunakan sebagai pemukiman. Karena 70%-nya berupa pegunungan. Nah, anak-anak bisa dilihat ini ada warna kuning di peta. Warna kuning ini adalah menunjukkan dataran tinggi. Kemudian yang semakin pekat atau coklat ini menunjukkan pegunungan. Seperti di Pulau Honshu, yaitu di Tokyo di sini warnanya coklat karena di sini ada gunung tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Geologi negara Jepang. Jepang berada di daerah cincin api atau Ring of Fire yang mempunyai banyak gunung berapi. Sama seperti Indonesia, bahwasanya negara Jepang ini itu adalah terletak di Ring of Fire, ya, atau cincin api. Jadi ada barisan pegunungan di mana daerah-daerah tersebut itu mempunyai banyak gunung berapi. Sama seperti di Indonesia karena Ring of Fire juga masuk ke negara kita. Di negara Jepang ya, diperkirakan ada 129 gunung api
dan 47 diantaranya dipantau secara ketat. Itu yang menyebabkan Jepang sering dilanda bencana alam letusan gunung berapi. Beberapa foto mengenai bencana alam letusan gunung api yang ada di Jepang. Ini ada letusan gunung api Aso pada tanggal 14 September 2015. Kemudian ada letusan gunung api Asama pada 26 Agustus 2019. Di Jepang sangat sering terjadi bencana alam letusan gunung berapi. Kemudian geologi selanjutnya, Jepang berada di pertemuan lempeng Samudra Pasifik dan lempeng Laut Filipina yang aktif sehingga setiap kali bertabrakan atau memisah guncangan akan terasa sampai ke permukaan tanah Jepang. Jadi negara Jepang ini ya di bawahnya itu adalah pertemuan dari lempeng Pasifik dan lempeng Filipina sehingga sering mengakibatkan bencana alam gempa bumi. Di sini ada beberapa bencana alam gempa bumi yang terjadi di Jepang, ya, seperti ini yang kemarin gempa dahsyat pada 11 Maret 2011 yang juga menyebabkan dari gempa tersebut menyebabkan tsunami. Jadi gempa yang mencapai 9 skala Richter kemudian menyebabkan tsunami. Untuk mengatasi bencana alam tsunami, pemerintah Jepang sudah membuat bangunan tembok penahan tsunami. Jadi di kawasan timurnya itu pemerintah sudah membuat tembok besar ya, seperti tembok besar Cina yang mana tujuannya adalah untuk menahan dari gelombang tsunami. Kemudian geologi di negara Jepang selanjutnya, yaitu Jepang ini terdapat pertemuan arus laut, yaitu arus panas dan arus dingin Oyashio dan arus panas Kuroshio. Arus dingin itu dari utara, kemudian yang arus panas ini dari selatan. Bertemu kemudian kembali lagi ke selatan. Manfaat dari pertemuan arus ini yaitu di negara Jepang kaya akan sumber daya lautnya. Di negara Jepang kaya akan ikan. Ini bisa ditunjukkan dengan kegemaran orang Jepang menyantap ikan yang berasal dari laut. Selanjutnya kondisi alam negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat yaitu negara besar yang mana negaranya ini berbentuk federal, mempunyai 50 negara bagian. Nah, bisa dilihat ini adalah seluruhnya adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Amerika Serikat menempati posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok dan India. Mengenai kondisi alamnya, negara Amerika Serikat letak astronomisnya itu 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang utara dan 172 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur barat. Ini adalah letak dari Amerika Serikat. Kemudian letak geografisnya, utara berbatasan dengan Kanada, timur berbatasan dengan Meksiko dan Teluk Meksiko, selatan berbatasan dengan Kuba, barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian anak-anak bisa melihat peta di bawah ini yaitu Alaska. Alaska ini juga menjadi wilayah dari Amerika Serikat. Namun berpisah dengan di Amerika yang di Amerika Tengah ini. Jadi ada bagian di Alaska ini yang juga menjadi milik dari Amerika Serikat. Alaska ini dulunya dibeli Amerika dari Rusia. Kemudian Amerika Serikat beriklim subtropis, sedang dan dingin atau kutub di Alaska. Untuk di negara-negara di sini, ini iklimnya subtropis, jadi sama seperti Jepang tadi mempunyai 4 musim. Dan juga ada yang beriklim sedang, yang lebih ke utara,
Kemudian khusus untuk Alaska, ya karena berbatasan dengan kutub utara, ini mempunyai iklim kutub atau dingin. Bentuk muka bumi Amerika Serikat. Amerika Serikat ya di sebelah barat ini mempunyai gunungan Rocky Mountain, dan di sebelah timur ada Appalachian Mountain. Amerika Serikat mempunyai sungai yang besar, ada sungai Mississippi, ya. Kemudian juga sungai Missouri. Ini adalah sungai-sungai besar panjang yang ada di Amerika Serikat. Geologi Amerika Serikat kaya akan sumber daya alam, antara lain batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, besi, dan beberapa bahan tambang lainnya. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Itu yang menjadikan negara Amerika sebagai negara maju, karena kaya akan sumber daya alamnya. Sekian pertemuan ketiga dari pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.